Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sudah 3 hari berturut-turut Dila selalu mengalami kesurupan. Ini adalah hari keempat. Dan jika mengilas balik ke belakang, hari ini adalah hari di mana akan terjadi peristiwa besar bagi keluarga Pak Adi. Setidaknya itulah berita yang disampaikan sang sepuh pada 4 hari yang lalu. Ini adalah hari yang dimaksud. Dan semoga saja perkataannya hanyalah sebuah kekeliruan. Sedikit lagi azan maghrib akan berkumandang. Pak Adi dan sekeluarga sudah berkumpul di ruang tengah, termasuk Dila. Mereka semua saling berjaga dan berdoa, dengan maksud agar Dila tidak kerasukan lagi. Lalu azan maghrib pun berkumandang. Dila masih terlihat baik-baik saja. Belum ada tanda-tanda hal ganjil. Meski begitu, Pak Adi dan yang lain masih tetap bersiaga. Masih terus melantunkan ayat-ayat suci di samping Dila, sembari bergiliran sembahyang. Ini azan Isya telah berkumandang. Pak Adi dan yang lain merasa bersyukur hari ini. Biasanya setelah azan maghrib, Dila akan langsung dirasuki oleh makhluk gaib. Tapi untuk hari ini, Dila masih dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan ketika azan Isya berkumandang, Dila masih terlihat sangat baik. Wajah Dila kini bahkan terlihat lebih cerah, sangat berbeda dibanding 3 hari terakhir. Dengan begini, sepertinya teror keluarga mereka telah berakhir. Melihat kondisi keluarga yang membaik, Pak Adi dan kedua anak laki-lakinya sudah bersiap untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Selesai bersiap, mereka bertiga pun pergi. Singkat cerita, Pak Adi dan kedua anaknya sudah selesai sholat berjamaah di masjid, dan kini sedang berjalan pulang menuju rumah. Di samping kanan rumah Pak Adi adalah sebuah lahan kosong. Luasnya memang tidak terlalu besar, tapi di lahan kosong itu terdapat sebuah pohon jambu yang berdaun rimbun. Pohon jambu itu berdiri persis di samping rumah Pak Adi, dan Pak Adi yang sehabis sholat dari masjid pun akan melewatinya. Saat ingin melewati pohon jambu itu, Pak Adi melihat ada sebuah sinar merah menyala di dalam rimbunan pohon tersebut. Pak Adi tidak tahu itu apa. Ia berpikir itu adalah mata seekor binatang. Tanpa mempermasalahkannya, Pak Adi dan kedua anaknya melewati pohon itu begitu saja. Tibalah Pak Adi dan kedua anak laki-lakinya di rumah. Saat masuk ke dalam, Pak Adi melihat Dila makan bubur. Setelah selesai makan bubur, Dila menaruh mangkok tersebut tidak jauh dari hadapannya, lalu kembali berbincang bersama keluarga, termasuk Pak Adi dan kedua adik laki-lakinya yang baru pulang dari masjid. Dikala mereka sekeluarga berbincang, tiba saja mereka dikagetkan dengan sebuah sendok yang memutar dengan sendirinya. Sendok yang memutar itu adalah sendok yang berada di dalam mangkok bekas bubur yang tadi Dila makan. Tentu ini adalah kejadian ganjil. Mereka semua melihat hal yang sama. Dan sendok itu terus berputar sendiri hingga beberapa detik. Tapi tatkala sendok itu akhirnya berhenti secara mendadak, disertai mangkoknya yang pecah, Dila langsung berteriak histeris. Setelah Dila kerasukan, kini Bu Yuni pun tiba saja menangis. Pada awalnya, Pak Adi mengira istrinya menangis sedih karena merasa cobaan ini tak ada habisnya. Tapi ternyata ia salah. Bu Yuni menangis bukan karena itu, tapi beliau menangis karena dirinya juga sedang kerasukan. Kini Dila dan Bu Yuni secara bersamaan dirasuki. Mereka berdua berteriak lalu menangis tanpa ada hentinya. Alhasil membuat warga berbondong-bondong datang untuk melihat. Sang anak pertama yang bernama Risa langsung memanggil sang ustadz lagi. Ini adalah hari keempat berturut-turut Risa memanggil sang ustadz. Setelah sesampainya sang ustadz datang, beliau langsung mencoba menenangi keduanya yang sedang kerasukan, dibantu oleh seseorang warga lain yang juga memang bisa menangani. Mereka berupaya menyadarkan Dila dan Bu Yuni.
Tapi sang ustadz merasa aneh. Sejauh pengalamannya, biasanya saat seorang kerasukan, ketika jin yang merasuki berhasil dikeluarkan, maka biasanya fenomena kesurupan pun akan selesai. Artinya hanya cukup sekali menetralisir, lalu kemudian beres. Tapi kasus keluarga Pak Adi ini sangat berbeda. Dila dan Bu Yuni yang sudah berhasil mereka netralisir dan kembali sadar, akan kembali dirasuki oleh jin yang berbeda. Tiap kali jin yang sudah berhasil mereka keluarkan, akan berganti dengan jin yang lainnya. Setiap jin yang masuk akan mengekspresikan cara yang berbeda-beda. Bahkan suara Dila dan Bu Yuni bisa ikut berubah-ubah. Terkadang suara nenek-nenek, terkadang suara seorang pria yang menggelegar, terkadang suara erangan hewan, dan terkadang mereka tidak bersuara melainkan hanya tersenyum mengerikan sembari memainkan rambut. Hal itu terus berlanjut seperti tak ada habisnya. Mengingat cara biasa tidak berpengaruh, sang ustadz pun meminta sebuah wadah. Pak Adi langsung memberikannya sebuah botol. Tanpa berlama-lama, sang ustadz langsung memindahkan jin yang merasuki Dila dan Bu Yuni ke dalam botol itu, lalu menutupnya. Ketika jin lain masuk, sang ustadz pun melakukan hal yang sama lagi, memindahkannya ke dalam botol dan terus berlanjut seperti itu. Dengan maksud agar jin yang sudah keluar tidak bisa lagi masuk ke dalam. Sang ustadz berniat memenjarakan mereka. Setelah melakukan beberapa pemindahan, akhirnya botol pun habis. Kini sang ustadz meminta sebuah wadah yang bisa diikat. Lalu Risa memberikannya plastik, sama seperti sebelumnya. Sang ustadz memindahkan jin ke dalam plastik, lalu mengikatnya. Sang ustadz pun mulai kewalahan. Entah sudah berapa banyak jin yang ia keluarkan. Lalu ia pindahkan ke dalam wadah. Namun setelah jin yang merasuki berhasil ia penjarakan, Dila dan Bu Yuni akan kembali kerasukan dalam waktu hitungan detik. Entah kapan hal mengerikan ini akan berakhir. Bahkan secara sudut pandang sang ustadz pribadi, beliau merasa hawa di rumah Pak Adi saat ini terasa begitu mencekik. Karena begitu pekatnya energi negatif yang mengelilingi seisi rumah. Beliau hanya terus berdoa agar Allah membantunya menolong Pak Adi dan sekeluarga. Beliau juga berharap semoga cahayanya akan terus melindungi keluarga Pak Adi sampai akhir. Mungkin dari sekitar pukul 8:30 malam, sang ustadz melakukan pembersihan. Dan kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dila dan Bu Yuni masih saja terus-menerus kerasukan. Sang ustadz khawatir jika sukma mereka akan terjebak. Atau setidaknya sang ustadz takut keduanya akan kehabisan energi. Tentu itu adalah hal yang berbahaya. Karena itulah beliau mencoba berusaha sekuat hati dan tenaga untuk menolong mereka sebelum terlambat. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Dila dan Bu Yuni masih belum bisa diobati. Keduanya masih terus kerasukan. Bahkan saat ini sudah begitu banyak wadah berisi jin di sana yang entah sudah berapa banyak. Saat ini raga Dila dan Bu Yuni pun sudah kelihatan tak berdaya. Rasanya semakin mengkhawatirkan. Demi menjaga ketahanan tubuh keduanya, ketika mereka sadar sesaat, sang ustadz langsung memberikan teh manis hangat kepada Dila dan Bu Yuni. Sebelum akhirnya mereka akan kembali kerasukan. Dan sekali lagi, hanya cahaya sang ilahi lah yang mampu melindungi mereka hingga akhir. Lalu Risa mencoba memberitakan kejadian ganjil ini kepada sanak saudara. Risa bermaksud mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan teror ini kepada mereka. Risa berharap ada salah satu atau dua sanak saudara yang bisa mengakhiri perkara. Kendati demikian, ternyata memberitahukan kejadian ini kepada saudara dekat pun tak membuahkan hasil apapun. Saran dari sanak saudara tidak ada yang berhasil menghentikan teror teluh keji ini. Juga para warga yang berada di TKP pun tidak bisa berbuat banyak. Melihat kejadian ganjil yang tidak ada habisnya, Pak Adi mencoba mengambil tindakan. Beliau pun langsung bergegas menemui sang sepuh di rumahnya. Pak Adi tak mengajak siapapun. Ia pergi sendirian ke rumah sang sepuh dengan mengendarai sepeda motor. Pak Adi berharap semoga dengan menemui dan membawa sang sepuh ke rumah,
adalah hal yang benar. Pak Adi berharap semoga sang sepuh bisa menjadi perantara untuk menyelesaikan teror ini. Singkat cerita, sang sepuh kini sudah ada di rumah Pak Adi. Sama seperti sang ustadz, sang sepuh juga merasakan jika rumah Pak Adi terasa begitu sesak. Bahkan kala sang sepuh melihatnya dengan mata batin, beliau melihat rumah Pak Adi saat ini seakan sedang diselimati oleh entitas gelap. Dan sang sepuh pun tahu jika tak segera diakhiri, teror ini akan memakan korban. Sang sepuh kini sudah berhadapan dengan Dila dan Bu Yuni yang masih kerasukan. Dengan meminta bantuan orang-orang yang ada di sana, sang sepuh langsung memberikan petuahnya. Sang sepuh meminta orang-orang di sana untuk memutar posisi tidur Dila dan Bu Yuni untuk tidak sejajar dengan bubung rumah. Dan benar, langit-langit rumah Pak Adi memang belum di plafon. Hal tersebut membuat bubung rumah Pak Adi memang menjadi terlihat. Dan benar pula bahwa Dila dan Bu Yuni saat ini posisinya berada sejajar dengan bubung rumah. Hal tersebut harus disudahi, karena jika terus tidur sejajar dengan bubung rumah, itu artinya sama saja membuka pintu untuk para makhluk gaib. Lalu seakan mempersilahkan mereka untuk masuk. Jadi tidak akan ada habisnya. Dengan bantuan beberapa orang, posisi Dila dan Bu Yuni akhirnya telah berubah. Keduanya kini telah berputar arah 90 derajat dari bubung rumah. Setelah itu, sang sepuh pun memberikan petuahnya lagi. Kini beliau meminta Pak Adi dan Risa untuk duduk persis di masing-masing kaki Bu Yuni yang sedang berbaring. Lalu sang sepuh menyuruh mereka masing-masing untuk menggigit jempol kaki Bu Yuni. Pak Adi dan Risa pun melakukannya, disertai sang sepuh dan sang ustadz yang melantunkan ayat-ayat suci bersama untuk mengeluarkan jin yang merasuk. Saat ini Bu Yuni yang merasukan sedang dibaringkan dengan ditahan oleh banyak orang, dengan maksud agar membuatnya tidak mengamuk saat dinetralisir. Pak Adi dan Risa juga masih terus menggigit jempol kaki Bu Yuni. Di sela-sela momen itu, sang sepuh juga menyuruh Pak Adi dan Risa untuk menggigitnya lebih keras demi untuk menyadarkan kembali jiwa Bu Yuni, di mana sang ustadz dan sang sepuh sendiri masih melantunkan ayat-ayat suci. Hingga beberapa saat kemudian, Bu Yuni akhirnya sadar. Dan benar, Bu Yuni berhenti kerasukan dengan kondisi terengah-engah. Bu Yuni pun diberi minuman oleh sang sepuh. Bu Yuni kini sudah sembuh. Target berikutnya adalah Dila yang saat ini sedang kerasukan nenek-nenek. Sama seperti Bu Yuni tadi, Dila pun akan melalui proses pembersihan yang sama. Namun kini, yang harus menggigit jempol kakinya adalah kedua adik laki-lakinya, yaitu Rian dan Cahya. Lalu proses pembersihan pun dimulai. Kini baik Dila dan Bu Yuni sudah kembali sehat. Keduanya berhasil dikeluarkan dari tepian jurang. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Semua warga yang sebelumnya menyaksikan kini sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Setelah merapikan botol-botol dan plastik berisi makhluk gaib ke dalam sebuah kantung besar, Pak Adi dan sang ustadz kemudian menuju sebuah kali besar untuk membuangnya di sana. Bahkan jika bisa, harusnya dibuang ke laut. Tapi karena wilayah Pak Adi tinggal tidak ada laut, maka cukup dibuang ke kali saja. Itu adalah permintaan sang sepuh sendiri, bahkan sang ustadz juga. Dan bagi yang bisa melihat makhluk gaib, isi di dalam botol dan plastik itu terlihat seperti ada asap di dalamnya. Sembari menunggu Pak Adi pulang, sang sepuh lalu bercerita banyak hal kepada Bu Yuni dan anak-anaknya. Dengan wajah serius, sang sepuh pun berkata, "Barusan itu teror teluh. Mereka kepengen ada salah satu dari kalian yang mati." Mendengar berita itu, Bu Yuni dan sekeluarga merasa bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih diberikan. Meski di sisi lain, mereka juga merasa syok di saat yang sama. Dan perihal teror teluh itu, sejujurnya, ini bukanlah kali pertama keluarga Pak Ade dicelakai seperti ini. Bahkan saat mereka masih berjualan di pinggir jalan waktu dulu, mereka juga sudah acap kali mengalami hal yang sama. Bahkan setelah pindah lokasi berjualan, nyatanya itu tak menjamin hal apapun.
Mereka masih diteror, dan hari ini adalah puncak teror Teluh tersebut. Caranya adalah memagari rumah Pak Adi dengan sesosok jin kuat dan jahat. Lalu jin itu menyuruh bawahannya untuk merasuk ke dalam tubuh anggota keluarga Pak Adi tanpa henti, demi untuk membuat jiwanya lelah. Jika akhirnya jiwa itu gugur, maka tamatlah orang tersebut. Dan jika bisa, orang itu adalah Bu Yuni, sang nahkoda usaha. Hari pun berganti. Setelah kejadian di hari itu, Bu Yuni telah berkompromi dengan Pak Adi suaminya. Lalu secara sepakat, keduanya memutuskan untuk pindah rumah. Banyak faktor yang membuat mereka memutuskan demikian. Salah satu faktor terbesar adalah bahwa lingkungan yang mereka tinggali tidaklah sehat. Mereka tinggal dengan dikelilingi oleh orang-orang yang berperangai buruk, penuh rasa iri, hati yang dipenuhi oleh kebencian, yang pada akhirnya membawa keluarga mereka ke dalam bahaya. Tentu tidak ada yang salah dari membuka usaha. Tentu juga tidak ada yang salah jika Pak Adi dan Bu Yuni memilih dunia kuliner sebagai pilihan usahanya. Tentu juga tidak ada yang salah jika mereka memiliki banyak pelanggan. Tentu juga tidak ada yang salah jika Pak Adi dan Bu Yuni bersaing dengan cara kompetitif. Tapi yang salah adalah mereka yang merasa tersaingi namun tidak mau bercermin. Alih-alih memperbaiki diri dengan cara mengubah kualitas produk menjadi lebih baik, justru mereka malah memilih jalan pintas yang tercela. Dan orang-orang yang sudah buta hati seperti ini, sampai kapanpun hanya bisa mencelakai orang lain di sekitarnya. Karena itulah, Pak Adi dan Bu Yuni memutuskan untuk pindah rumah. Selama 8 tahun mereka tinggal. Inilah akhirnya. Setelah beberapa waktu mencoba terus menawarkan rumah, akhirnya ada seseorang yang mau membeli rumah mereka. Calon pembeli itu sudah berniat membeli rumah Pak Adi untuk dijadikan kontrakan nantinya. Dan calon pembeli itu adalah seorang pengusaha limbah. Di awal-awal memang terjadi negosiasi yang alot di antara mereka. Tapi pada akhirnya, orang itu membeli rumah Pak Adi, hingga kemudian Pak Adi dan sekeluarga pun pindah. Bu Yuni pun mengeluarkan dana sekian rupiah untuk disumbangkan, untuk disedekahkan. Beliau bermaksud agar rumah yang ia jual menjadi pilihan terbaik dan membawa berkah. Juga bentuk rasa syukurnya karena telah diselamatkan oleh Sang Maha Kuasa dari niat jahat orang-orang yang tercela. Beliau juga berharap di rumah berikutnya semoga dirinya dan sekeluarga ditempatkan di sebuah lingkungan yang orang-orang di dalamnya memiliki perangai yang baik. Rumah Pak Adi kini sudah kosong. Pemilik barunya juga akan baru merombak rumah itu sekitar 3 bulan lagi. Jadi sampai hari itu tiba, rumah ini akan menjadi rumah kosong tak berpenghuni. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi setelah Pak Adi pindah, beberapa dari tetangganya di sana mengabari Pak Adi kalau rumah itu seperti masih ada penghuninya. Jika sudah kelewat tengah malam, rumah itu terdengar berisik di dalamnya. Ada suara seperti bola yang dibenturkan ke dinding. Ada suara gerasak-gerusuk seperti seseorang yang sedang mengamuk. Sering pula terdengar seorang wanita yang sedang menangis dari dalam sana. Dan beberapa hari terakhir, terdengar suara seperti ledakan beberapa kali. Tapi Pak Adi tidak menanggapinya berlebihan. Pak Adi tak mau ambil pusing. Baginya yang sudah berlalu biarlah berlalu. Hingga beberapa waktu berlalu. Selepas Pak Adi dan sekeluarga pindah, satu persatu, orang yang mencelakai mereka dulu pun tewas. Mereka adalah orang yang juga berjualan seperti Pak Adi dan Bu Yuni dulu. Mereka adalah orang-orang yang telah meneror Teluh kepada Pak Adi dan sekeluarga selama ini. Karena peliharaan mereka telah kembali kepada majikannya, yaitu diri mereka sendiri.